Engkau gembala yang baik, kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Salam, Salam. selamat malam, salam sejahtera dan bahagia kiranya memenuhi kehidupan kita sekaliannya. Puji Tuhan. Ya. Saya tidak lupa mengucapkan puji syukur kepada Tuhan. Oleh karena kasih dan kemurahannya, Tuhan masih mengizinkan kita untuk berada dalam himpunan ibadah doa penyembahan malam ini. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kita malam ini. Amin. Lewat pembukaan firman Tuhan, sampai nanti membawa kita rendah di kaki salib Tuhan, sujud menyembah Dia. Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming, video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Puji Tuhan. Selanjutnya mari kita sambut firman penggembalaan untuk ibadah doa penyembahan dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Kolose 3 ayat 16. Puji Tuhan, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Puji Tuhan. Secara khusus kita perhatikan kalimat bagian A. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Puji Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Puji Tuhan. Demikian juga ketika bangsa Israel dilepaskan dari perbudakan Mesir dan Firaun, Tuhan juga berfirman supaya setiap perkataan-perkataan Allah itu disampaikan kepada apabila mereka sudah tiba di tanah perjanjian, tanah Kanaan. Perkataan firman itu juga harus disampaikan dalam segala situasi kondisi yang ada. Seperti yang tertulis di dalam Ulangan pasal yang ke-6. Puji Tuhan, Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang boleh dibaca dulu. Ulangan pasal 6 ayat 6, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Ya. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ya, terus. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu Puji Tuhan, terus. dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, Ya. apabila engkau sedang dalam perjalanan, Terus. apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ya. Terus. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Terus. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Terus. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan yang baik yang tidak kau dirikan. Puji Tuhan. Jadi apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel haruslah diperhatikan. Maksudnya mereka harus mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anak mereka dan membicarakannya
apabila saat duduk di rumah, apabila saat dalam perjalanan, apabila saat berbaring, dan apabila saat bangun. Berarti dalam segala situasi kondisi apapun, sampai pada akhirnya nanti bangsa Israel diberkati oleh Tuhan tanpa jerih payah. Sampai pada akhirnya diberkati oleh Tuhan tanpa jerih payah. Rumah-rumah penuh berisi berbagai barang baik yang tidak diisi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, puji Tuhan, sampai nanti makan dan kenyang. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sebab itu hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Yohanes pasal 6. Kita lihat, kita bandingkan dengan perjanjian baru, yaitu di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 60. Injil Yohanes 6 ayat 60 dan 66. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Ya. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Iya, perkataan Kristus itu keras. Terus Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. puji Tuhan. Haleluya. Saudara, di sini kita melihat karena perkataan-perkataan Yesus, banyak murid-murid mengundurkan diri, tidak lagi mengikuti Dia. Puji Tuhan, ini adalah suatu kekeliruan besar tentunya. Amin, saudaraku. Amin. Tanpa sadar mereka menolak berkat, bahkan keselamatan yang Tuhan sudah sediakan. Kemudian ayat 67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Ya, puji Tuhan. Karena banyak orang yang mengundurkan diri, maka Yesus bertanya kepada 12 murid, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Mari kita lihat jawaban daripada murid-murid yang diwakilkan oleh Simon Petrus, ayat 68 sampai dengan 69. Nanti loncat, nanti kembali ke ayat 63, 68 sampai 69, kembali ke 63. Silakan. Jawab Simon Petrus kepadanya, Ya. "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Kepada siapakah kami akan pergi?" Terus. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Iya. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Ayat 63. Rohlah yang memberi hidup. Iya. Daging sama sekali tidak berguna. Iya. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu Perkataan Kristus terus. adalah roh dan hidup. Puji Tuhan. Jawab Simon Petrus, perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Sebab itu, biarlah kiranya perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya, diam di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Kemudian di ayat 63 pun di sini dinyatakan rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Puji Tuhan. Jadi perkataan-perkataan Kristus itu adalah nafas hidup kita masing-masing. Amin. Biarlah itu kiranya diam di dalam kehidupan kita masing-masing. Singkatnya, Simon Petrus dan 12 murid percaya kepada perkataan Kristus. Biarlah kiranya juga kita percaya kepada perkataan Kristus dan diam di antara kita. Amin. Puji Tuhan. Ayat 53 sampai dengan ayat 59. Apakah itu? Apakah perkataan Kristus itu? Ayat 53 sampai 59.
Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, Ya. sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia Ya. dan minum darahnya, Ya. kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Ya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Terus. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, Terus. dan darahku adalah benar-benar minuman. Ya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Terus. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Terus. Inilah roti yang telah turun dari sorga, Iya. bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Mati terus. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Terus. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Puji Tuhan. Adapun perkataan Kristus ialah soal makan daging dan minum darah Yesus, sama dengan memberitakan Kristus yang disalibkan. Amin, saudaraku. Amin. Adapun perkataan Kristus itu ialah soal makan daging dan minum darah Yesus, sama dengan memberitakan Kristus yang disalibkan. Inilah Injil sepenuh. Puji Tuhan. Lalu pada ayat 60, kembali baca. Sesudah mendengar semuanya itu, Ya. banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Bagi murid-murid yang lain, perkataan-perkataan itu keras. Mereka tidak sanggup mendengarkannya. Mereka tidak sanggup mendengarkan. Mereka tidak sanggup mendengarkannya. Ya, bagi murid-murid yang lain, perkataan-perkataan itu keras. Mereka tidak sanggup mendengarkannya. Puji Tuhan. Haleluya. Akhirnya di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 66 yang telah kita banyak baca tadi, banyak murid-muridnya mengundurkan diri. Berarti tidak lagi mengikuti Kristus, sama dengan menjadi antikris. Sebab Yohanes 6 ayat 66 sama dengan 666. Amin, saudara. Amin. Mari kita lihat itu. 1 Yohanes 2 ayat 18. 1 Yohanes 2 ayat 18. Suratan 1 Yohanes 2 ayat 18. Silakan. Demikian firman Tuhan. Iya. Antikristus. Iya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Terus. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Iya. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Telah bangkit banyak antikristus. Terus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang adalah terakhir. tanda atau sinyal bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, telah banyak bangkit antikris sebagai tanda atau sinyal bahwa hari-hari ini adalah hari-hari terakhir. Puji Tuhan, hari-hari terakhir berarti waktu yang tersisa yang sekarang ini adalah pada menit-menit atau detik-detik terakhir. Kalau dikaitkan dengan perjalanan rohani, berarti kita berada pada mil-mil yang terakhir. Amin, saudaraku. Amin. Ayat 19. Memang mereka berasal dari antara kita. Memang berasal dari antara kita, anggota tubuh Kristus, awalnya dari anggota tubuh terus. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Iya. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Terus. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ya. Selanjutnya di sini kita melihat bahwa ternyata mereka itu berasal dari antara kita. Tetapi mereka itu tidak sungguh-sungguh hidup di dalam perkataan Kristus. Tidak sungguh-sungguh menghidupi perkataan Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi ternyata kita tidak cukup hanya mendengar, tetapi harus memperhatikan apa yang disampaikan. Firman Tuhan yang disampaikan itu ternyata harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh.
Puji Tuhan. Ayat 22 sampai 23. Siapakah pendusta itu? Ya. Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Ya. Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik bapa maupun anak. Terus? Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Ya. Barang siapa mengaku bapa, Ya. ia juga memiliki Puji anak. Tuhan. Antikris adalah pendusta, sebab mereka itu menyangkal perkataan Kristus. Puji Tuhan, kalau kita menyangkal perkataan Kristus, akhirnya menjadi pendusta, sama seperti antikristus. Amin, saudaraku. Amin. Jangan kita menyangkali apa yang baik, jangan kita menyangkali apa yang benar, apa yang suci dan mulia. Amin, saudaraku. Amin. Yang benar adalah perkataan Kristus saja. Puji Tuhan. Pertanyaannya, mengapa antikristus menolak perkataan Kristus? Nah, kita melihat perkara itu kembali di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6. Ayat 2 dan 3 terlebih dahulu. Ayo diperhatikan, tidak cukup hanya mendengar ya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terus. Yesus memberi makan 5.000 orang. Iya. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, Ya. karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Terus. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Puji Tuhan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, mengikuti Yesus, karena mujizat kesembuhan yang diadakan Tuhan terhadap orang-orang sakit. Itu saja. Jadi mereka mengikuti Yesus karena mujizat-mujizat yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Jadi menyembuhkan orang sakit. Jadi oleh karena kesembuhan ini, banyak orang mengikuti dia. Di hari-hari ini juga demikian juga di hari-hari ini. Banyak orang mengikuti Tuhan hanya karena mujizat kesembuhan, bukan karena perkataan-perkataan Kristus. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Yohanes 6, lebih jauh lagi. Yohanes 6 ayat 10 sampai 13. Kata Yesus, Ya. suruhlah orang-orang itu duduk. Ya. Adapun di tempat itu banyak rumput, Ya. maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Terus. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Ya. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu Sedikit kecilkan suara. Terus. sebanyak yang mereka kehendaki. Terus. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Terus. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Puji Tuhan. Kemudian selain mengadakan mujizat kesembuhan, Yesus juga memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan sampai kenyang, lalu sisa 12 bakul. Jadi mujizat yang kedua adalah 5 roti 2 ikan. Amin. Amin. Ayat 14. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, Ya. mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Puji Tuhan, melihat mujizat 5 roti 2 ikan, orang banyak berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Puji Tuhan. Jadi saudara, banyak orang tidak mengerti, banyak orang tidak mengerti untuk membedakan mana hamba Tuhan dengan karunia penginjilan, mana hamba Tuhan dengan karunia nabi, mana hamba Tuhan dengan jabatan penginjil, jabatan rasul, jabatan nabi, gembala dan guru. Demikian halnya dengan orang banyak ini. Mereka tidak melihat bahwa mereka tidak mengerti soal jabatan itu. Itu sebabnya mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Puji Tuhan. Mujizat terjadi itu lewat jabatan penginjil dari seorang hamba Tuhan yang menerima jabatan penginjil.
Mujizat terjadi itu lewat penginjilan. Tetapi nabi itu tugasnya adalah bernubuat. Berarti menyingkapkan segala rahasia yang terkandung di dalam hati. Jadi demikian juga di hari-hari terakhir ini banyak orang Kristen tidak mengerti, tidak bisa membedakan jabatan penginjil dan jabatan nabi yang diterima oleh seorang hamba Tuhan. Jangan kita keliru. Amin. Puji Tuhan. Ayat 14. Ketika orang-orang itu Ya, melihat tadi mujizat, sudah ayat 14 ya, sekarang ayat 15. karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa Ya. untuk menjadikan dia raja, Ya. ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Tetapi pada akhirnya Yesus menyingkir dari orang banyak tadi. Pada akhirnya Yesus menyingkir dari orang banyak tadi. Puji Tuhan, menyingkir ke atas gunung. Jangan kita menyingkir tapi malah berada di dalam kumpulan-kumpulan pencemooh. Amin. Pada akhirnya Yesus menyingkir dari orang banyak tadi. Mengapa? Sebab Yesus tahu bahwa mereka datang dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Puji Tuhan, Yesus tidak akan mau menjadi raja atas orang-orang yang pengikutannya hanya sebatas mukjizat-mukjizat. Amin. Perlu untuk diketahui, Yesus tidak akan mau tampil sebagai raja atas mereka, atas pengikutan orang-orang yang hanya mengikuti Yesus karena mukjizat. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan, Tuhan tidak suka melihat pengikutan yang seperti itu. Puji Tuhan. Ayat 22 sampai 24. Orang banyak mencari Yesus. Tidak perlu dibaca. Kemudian pada ayat 22 dan ayat 24, orang banyak berusaha untuk mencari Yesus. Tadi Yesus menyingkir seorang diri ke atas gunung. Amin. Kemudian ayat 22 sampai 24, namun pada ayat 22 sampai dengan ayat 24, orang banyak tadi itu berusaha untuk mencari Yesus. Memang untuk mencari Tuhan, untuk mencari mujizat banyak sekali orang. Tetapi untuk mencari nabi yang berkuasa, untuk mencari nabi di mana tugasnya untuk bernubuat, menyingkapkan segala rahasia yang terkandung di dalam hati, tidak banyak orang mencari. Tetapi mencari Yesus hanya karena mujizat banyak orang. Mencari Yesus untuk mendengarkan perkataan-perkataan Kristus tidak banyak orang. Sekiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 25 sampai 26 baca. Roti hidup. Ya. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Ya. Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, Ya, terus? sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, Iya, terus? melainkan karena kamu telah makan roti itu Karena dan mujizat kamu terus. kenyang. Puji Tuhan. Tetapi akhirnya dengan tegas Yesus berkata, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda, melainkan karena mukjizat, kesembuhan terhadap orang sakit, dan kesembuhan dan mukjizat 5 roti dan 2 ikan. Puji Tuhan. Jadi karena hanya mukjizat saja. Demikian juga di hari-hari terakhir ini banyak orang mengikuti Tuhan karena mukjizat kesembuhan. Terlalu sedikit orang mengikuti Tuhan hanya untuk mencari perkataan-perkataan Kristus. Perkataan-perkataan Kristus itu roh dan hidup, sakit bagi daging, karena berkuasa untuk mengoreksi dan menyelidiki dosa yang disembunyikan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Puji Tuhan. Ayat 27. Bekerjalah, bukan untuk Ya. makanan yang akan dapat binasa. Bekerjalah. Layanilah Tuhan. Amin. Layanilah pekerjaan Tuhan. Amin. Amin. Tetapi terus
bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, Iya. melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, Iya. yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Itulah tubuh dan darah Yesus, salib Kristus, perkataan Kristus, salib Kristus terus. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Dia yang disahkan oleh Bapa dengan meterainya. Sekali lagi saya sampaikan, bekerjalah. Khususnya imam-imam, bekerjalah untuk Tuhan. Amin. Melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Namun bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Itulah perkataan Kristus. Karena mengapa demikian? Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa dengan meterainya. Puji Tuhan, perkataan Kristus itu meterainya adalah salib, tubuh dan darah Kristus. Amin, saudaraku. Amin. Itu meterainya. Jadi perkataan Kristus itu adalah meterainya adalah darah salib. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Jadi saudara, sekali lagi saya sampaikan dengan tandas, jangan kita beribadah mendengar untuk melupakan, tetapi mendengar apa yang kita dengar itu selanjutnya diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kalau tidak sungguh-sungguh, nanti seperti murid-murid yang lain. Mereka tidak kuat mereka tidak suka dengan perkataan-perkataan Kristus, yaitu pemberitaan firman tentang Kristus yang disalibkan. Karena tadi Yesus berbicara soal tubuh dan darahnya sebagai makanan dan minuman yang disahkan oleh Bapa. Jadi jelas perkataan-perkataan Kristus itu meterainya adalah darah salib. Puji Tuhan. Kalau hanya pelayanan dengan mukjizat itu karunia. Tetapi perkataan Kristus meterainya adalah darah pengorbanan Kristus. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Nah, sebab itu biar kita semakin dewasa dan semakin bijaksana, mengingat hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir. Jalan keluarnya 1 Korintus 1 ayat 5 sampai dengan ayat 6. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, Kaya di dalam segala hal, terus dalam segala macam perkataan iya, dan segala macam pengetahuan, terus sesuai dengan kesaksian tentang Kristus. iya, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus. Kesaksian tentang Kristus sama dengan perkataan-perkataan Kristus. Kesaksian Kristus itu ya, kesaksian Kristus yang terbesar adalah salib dijual juta. Apa yang sudah diperkatakan oleh Yesus tadi, tubuh dan darah. Tubuhnya benar-benar makanan, darahnya benar-benar minuman. Paham, saudara? Amin. Puji Tuhan. Terus Yang telah diteguhkan di antara kamu. biar itu diteguhkan ya. Puji Tuhan. Di dalam Kristus jemaat di Korintus telah menjadi kaya dalam segala hal secara khusus. Strip pertama, kaya dalam segala macam perkataan. Ya, dalam kurung perkataan Kristus. Strip yang kedua, kaya dalam segala macam pengetahuan. Dalam kurung tentang Kristus. Pendeknya, jemaat di Korintus kaya dalam perkataan Kristus dan kaya dalam pengetahuan tentang Kristus. Puji Tuhan. Amin, saudara. Amin. Ayat 7 dan 8. Ayat 7 dan 8.
Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, Ya, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. puji Tuhan. Terus, Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, iya terus. sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Puji Kristus. oleh karena perkataan Kristus, titik 2, jemaat di Korintus tidak kekurangan dalam suatu karunia pun. Tidak kekurangan dalam suatu karunia pun. Amin, saudaraku. Dikarunia kaya dalam segala menjadi kaya dalam segala hal. Menjadi kaya dalam segala hal. Kiranya dapat dipahami dengan baik, dan itu memang juga dinyatakan kekayaan itu bisa kita temukan nanti dibaca sendiri di dalam 1 Korintus pasal yang 1 Korintus pasal yang 2 Korintus 8 maksud saya. Dalam 2 Korintus pasal 8. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Nah, sekarang boleh baca kembali ayat yang ayat 8 tadi. Ia juga akan meneguhkan kamu Iya. sampai kepada kesudahannya, Ya. sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian oleh karena perkataan-perkataan Kristus itu, sidang jemaat di Korintus diteguhkan sampai Tuhan datang Amin. untuk kali yang kedua sebagai raja dan mempelai pria surga. Puji Tuhan. Tandanya titik 2, tidak bercacat. Jemaat di Korintus tidak bercacat sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Tandanya tidak bercacat, berarti sempurna. Tidak mungkin kita sempurna hanya karena mukjizat kesembuhan, hanya karena mukjizat-mukjizat yang lain. Tetapi kita tidak bercacat dan menjadi sempurna jelas oleh karena perkataan Kristus. Amin. Sesuai dengan Efesus pasal yang kelima ayat 26 sampai 27. Puji Tuhan, dibasuh oleh air dan firman, disucikan oleh air dan firman. Sehingga sidang jemaat di Efesus ditempatkan di hadapan dirinya tanpa cacat atau celah atau kerut atau yang serupa itu, sama dengan kudus tidak bercelah. Jadi jelas mukjizat tidak akan mungkin menyucikan orang lain tanpa cacat, celah atau kerut, tidak mungkin, kecuali dengan perkataan-perkataan Kristus saja. Amin. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Ayat 17. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, Rasul Paulus diutus bukan untuk membaptis, terus tetapi untuk memberitakan Injil. untuk memberitakan Injil dalam bentuk apa? Terus Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, bukan karena fasih lidah, bukan karena hikmat perkataan manusia, bukan karena pandai-pandainya dia menggunakan firman yang ditambahkan, firman yang dikurangkan dengan dongeng-dongeng dan lain sebagainya, bercerita tentang si kancil dan si kura-kura, bukan. Terus supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. puji Tuhan, Rasul Paulus diutus bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Itu pun bukan dengan hikmat perkataan. Maksudnya memberitakan Injil bukan karena fasih lidah dan bukan karena ia pandai-pandai berbicara, mengolah kata-kata dengan menggunakan dongeng nenek tua, tahayul-tahayul, cerita si kancil dan si kura-kura. Amin, saudaraku. Amin. Tujuannya titik 2, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Kesimpulannya, Rasul Paulus penuh dengan perkataan Kristus. Supaya salib Kristus jangan sia-sia, berarti Rasul Paulus penuh dengan perkataan Kristus. Dapat dipahami? Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Dan itu bisa kita temukan pada ayat berikutnya, penuh dengan perkataan Kristus. Ayat 23 sampai 24, namun pembacaan tidak salah kita awali dari 22 mulai. Demikian firman Tuhan. Ya.
hikmat Allah dan hikmat manusia. Puji Tuhan. Terus Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, ya, dan orang-orang Yunani mencari hikmat. orang-orang Yahudi mencari tanda, maksudnya mukjizat. Seperti orang banyak berbondong-bondong mencari Yesus untuk mencari mukjizat. Sedangkan orang Yunani yang mewakili bangsa kafir mencari hikmat, pengetahuan semata, persis seperti ahli Taurat, mengerti firman tetapi tidak menjadi pelaku, tidak mau menyangkal dirinya memikul salib dan mengikut Tuhan. Amin. Amin. Ayat 23-24. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Penuh dengan perkataan Kristus. Terus Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, Iya. dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. terus Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Iya. Kristus adalah kekuatan Allah dan Iya. hikmat Allah. puji Tuhan. Rasul Paulus memberitakan Kristus yang disalibkan. Pendeknya Rasul Paulus penuh dengan perkataan Kristus yang merupakan strip pertama kekuatan Allah, strip yang kedua hikmat Allah. Jadi kekuatan kita di dalam hal menghadapi musuh bukan karena melihat mukjizat yang terjadi diadakan seorang hamba Tuhan yang menerima jabatan penginjil. Ketika dia mengadakan demonstrasi di tengah ibadah pelayanannya. Puji Tuhan, tetapi kekuatan kita menghadapi 3 musuh, yaitulah dunia dengan arusnya yang menghanyutkan kerohanian dari anak Tuhan. Kemudian daging dengan segala hawa nafsu, yaitu keinginan-keinginan daging yang jahat. Serta itulah iblis atau setan dengan segala demonstrasi-demonstrasi dari para roh jahat, roh najis. Sehingga terjadi banyak pemberontakan. Kita mampu menghadapi musuh itu dengan perkataan Kristus. Dengan perkataan Kristus. Saudara, dengan sepatah kata saja Yesus dapat mengusir setan. Ada ayat mengatakan dengan sepatah kata saja Yesus dapat mengusir setan. Biar sejuta kali mujizat terjadi di depan mata, yang sakit sembuh, yang lumpuh berjalan. Kalau hanya sebatas melihat, kita tidak cukup kuat untuk menghadapi musuh. Tetapi hanya dengan satu kata saja, sepatah kata saja, Yesus dapat mengusir setan. Yang terpenting hendaklah perkataan Kristus diam di antara kita. Amin. Dengan segala kekayaannya. Apa kekayaan yang terkandung dalam perkataan Kristus? 1, kekuatan Allah. 2, hikmat Allah. Tidak usah kita ragu di situ. Amin. Ayat 25. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, Terus dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. puji Tuhan. Bila seseorang bila perkataan Kristus diam, keadaan kita nanti bila perkataan Kristus diam di tengah kita. Strip pertama, yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia duniawi. Amin. Amin. Strip yang kedua, yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia duniawi. Bukankah itu kekayaan dari perkataan Kristus Amin. yang diam di antara kita? Amin. Kita patut bersyukur untuk itu. Puji Tuhan. 27-29. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, Ya. dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Iya. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Terus Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. puji Tuhan. Lihat kekayaan
dari perkataan Kristus, kekayaan hikmat dari perkataan Kristus. Yang bodoh bagi dunia dipilih Allah. Ya, yang bodoh bagi dunia dipilih Allah. Titik tujuannya untuk memalukan orang-orang yang berhikmat di dunia, untuk memalukan hikmat dunia. Strip yang kedua, yang lemah bagi dunia dipilih Allah. Yang lemah bagi dunia dipilih Allah. Titik garis baru tujuannya titik 2. Untuk memalukan apa yang kuat dari dunia ini. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kemudian strip yang ketiga, apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia dipilih Allah. Strip yang keempat, apa yang tidak berarti dipilih Allah. Tujuannya untuk meniadakan apa yang berarti bagi manusia duniawi. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi Tuhan memilih orang yang bodoh untuk mempermalukan hikmat dunia. Tuhan juga memilih orang yang lemah untuk mempermalukan kekuatan dunia. Tuhan juga, saudara, memandang dan tidak memandang yang hina bagi dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Amin. Bahkan apa yang tidak berarti bagi dunia dipilih Allah. Tujuannya untuk meniadakan apa yang berarti dan supaya jangan ada seorang manusia memegahkan diri di hadapan Allah. Supaya jangan sombong. Amin. Supaya jangan kita sombong. Biarlah kiranya kita senantiasa melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan dengan segala kerendahan hati. Amin. Dan tujuan kita bekerja untuk Tuhan adalah untuk makanan yang memberi hidup kekal, yaitu perkataan Kristus. Tujuan kita melayani Tuhan bukan untuk melihat mukjizat, demonstrasi yang diadakan oleh hamba Tuhan dalam mengadakan mukjizat. Bukan, tapi untuk perkataan Kristus, memberi hidup kekal bagi kita masing-masing. Puji Tuhan. Memang sakit bagi daging, tetapi sekalipun demikian tetap bertahan, jangan kita mengundurkan diri supaya jangan menjadi musuh dari Kristus, anti Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ayat 30 sampai 31. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Kalau kita sampai pada hari ini kita ada menjadi bagian dari tubuh Kristus karena kemurahan. Amin. Terus Yang oleh Allah telah menjadi hikmat Ya. bagi kita. ya. Ia membenarkan Ya. dan menguduskan dan Ya. menebus kita. Puji Tuhan. Lihat perkataan Kristus dengan kekayaan hikmatnya ialah membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Amin, saudaraku. Perkataan Kristus dengan kekayaan hikmatnya. Titik 2, strip pertama membenarkan, strip yang kedua menguduskan, strip yang ketiga menebus. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 31. Karena itu seperti ada tertulis, Ya, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. puji Tuhan. Jadi sekali lagi saya sampaikan dengan tandas. Biarlah kita bermegah di dalam Tuhan. Berarti melayani dengan segala kerendahan hati. Apapun yang kita miliki dan apapun kelebihan-kelebihan yang kita punya, jangan kita bermegah oleh karena itu. Tetapi biarlah kita bermegah di dalam salib Kristus. Dan itu merupakan kesaksian yang adalah perkataan kesaksian itu merupakan perkataan Kristus yang merupakan kekayaan hikmat dan kekayaan. Puji Tuhan. Amin. Amin.
1 Korintus 2 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Ya. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, Ya. aku tidak datang dengan kata-kata yang indah Ya. atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Memberitakan Injil bukan dengan hikmat perkataan, bukan karena fasih lidah, bukan karena dongeng nenek moyang, bukan karena pintar menguraikan si kancil dan si kura-kura. Terus? Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu Ya. selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Puji Tuhan. Betul-betul dia penuh dengan perkataan Kristus. Terus? Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan Iya. dan dengan sangat takut dan gentar. Puji Tuhan, dia tidak peduli apakah orang jemaat di Korintus itu orang kaya atau miskin, apakah mereka itu orang yang keras hati, keras kepala. Rasul Paulus tidak peduli, tapi dia penuh dengan perkataan Kristus, dan itu harus disampaikan kepada jemaat di Korintus dalam keadaan takut dan gentar. Puji Tuhan. Terus? Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang Iya. meyakinkan, Iya. tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Puji Tuhan. Rasul Paulus menyampaikan perkataan Kristus di tengah-tengah sidang jemaat di Korintus dengan keyakinan akan kekuatan roh. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Jadi dia tidak pandai, tidak menyampaikan firman, tidak dengan fasih lidah, tidak dengan pandai-pandainya dia mengolah kata-kata, dengan menyampaikan cerita si kancil si kura-kura, tidak. Tetapi saudaraku, dengan keyakinan akan kekuatan roh. Kekuatan roh, bukan karena fasih lidah, karena memang dia penuh dengan perkataan Kristus. Dia tidak perlu dengan fasih lidah, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Sebab dia penuh dengan perkataan Kristus. Puji Tuhan. Disertai dengan pengurapan dari Allah Roh Kudus. Itu saja sudah cukup. Dan sidang jemaat juga tidak boleh terkecoh manakala di tengah pemberitaan firman Tuhan, manakala seorang hamba Tuhan dalam pemberitaan firman Tuhan. Amin, saudaraku. Kita harus mengerti mana hamba Tuhan yang mana hamba Tuhan yang menerima jabatan penginjil dan mana hamba Tuhan yang menerima jabatan nabi. Jangan kita bodoh. Seperti orang banyak berbondong-bondong mengikuti Tuhan hanya karena mukjizat, lalu mengatakan Yesus adalah seorang nabi. Mereka keliru dan salah kaprah dalam pengikutan mereka. Ayat 5. 1 Korintus 2 ayat 5. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Puji Tuhan, menerima perkataan Kristus tujuannya supaya iman tidak bergantung pada hal yang lahiriah, pada hal-hal yang lahiriah, tetapi bergantung kepada salib Kristus. Puji Tuhan. Beda dengan orang yang datang mencari Tuhan hanya karena mukjizat, imannya bergantung kepada mukjizat, hal-hal yang lahiriah. Tetapi kalau kita mencari Tuhan, mencari Tuhan lewat perkataan Kristus, berarti iman tidak bergantung pada hal yang lahiriah, tetapi bergantung kepada salib Kristus. Amin, saudaraku. Salib di Golgota sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Lihat, ketika iman Abraham diuji, maka Abraham harus menyembelih anak tunggal, anak satu-satunya, anak si mata wayang. Tetapi sementara Yesus telah berjanji, Allah telah berjanji kepada Abraham bahwa Abraham menjadi bapa bagi banyak bangsa, bapa orang beriman. Tetapi kalau andai kata Ishak harus mati, dari mana
keturunan kelanjutannya. Tetapi iman Abraham adalah iman yang luar biasa. Dia tidak menjadi ragu untuk mengorbankan anaknya, karena Abraham tahu Allah sanggup memberi keturunan dengan kuasa Allah yang ajaib. Puji Tuhan. Tetapi ketika ia menyembelih anaknya, hendak menyembelih anaknya yang tunggal, Ishak, Yesus Tuhan Allah berseru dan menghentikan niat daripada Abraham, karena Tuhan sudah melihat hatinya tulus. Amin. Untuk mengasihi Tuhan. Lalu akhirnya Tuhan menggantikan Ishak dengan seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut pada semak belukar. Itulah pribadi Yesus yang disalibkan. Hanya karena semak belukar, hanya karena dosa manusia. Jadi salib Golgota sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Jadi jangan kita ragu lagi. Saudara, hari-hari ini, hari-hari yang sulit, keadaan sudah semakin sulit. Atas seizin Tuhan, wabah corona, saudara, sedang menyerang seantero dunia ini. Puji Tuhan, penduduk bumi menjadi takut. Kota-kota menjadi sepi. Ketakutan semakin mencekam oleh karena wabah corona. Mana mungkin mujizat membuat iman kita berkobar-kobar untuk memikul salib, menyangkal diri dan memikul salib. Tidak mungkin. Tetapi di sini dikatakan supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi kekuatan Allah. Jadi oleh karena perkataan Kristus, iman kita bergantung kepada salib Kristus, hikmat Allah, kekuatan Allah. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Jadi salib sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Perkataan Kristus sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada, dan itu dinyatakan oleh Abraham, iman Abraham, dan dituliskan kembali oleh rasul yang heran dipakai Tuhan di dalam Roma pasal 4 ayat 16 sampai dengan ayat 17. Firman Allah sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Firman Allah juga berkuasa untuk menghidupkan orang yang mati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala kepada Dia yang berkuasa menghidupkan orang mati, mengadakan yang tidak ada menjadi ada.